Elit. Bersama saya lagi Mas Cipta, kali ini bersama Mas Ya, Sengkong. ada juga sahabat elit di mana saja berada. Kali ini kita akan mereview salah satu rumah berkonsep minimalis modern di Kota Semarang. Mungkin dari sini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Tonton selengkapnya ya. Nah, jadi rumah ini itu konsepnya memakai minimalis modern. Jadi rumah ini tuh di wilayah perkotaan padat penduduk, cuman kita ingin menghadirkan suasana natur. Nah, Betul. luas ini luasnya berapa Pak? 12 kali 8,4. Jadi masuknya tipe 100 ya. Jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama kita mulai dari fasad dulu Pak ya. Ya, Jadi ini kan si owner pengen menghadirkan suasana natur atau alami di tengah kepadatan penduduk, di lingkungan yang benar-benar padat rumah lah. Nah, jadi apa namanya, belakang samping itu sudah ada rumah. Jadi kalau tanahnya itu sudah ngepas. Sebenarnya ada kesulitan sendiri nggak Pak? Dari misalnya kita bangun rumah di kanan kiri itu lahan kosong, sekarang ini kan yang dibangun itu kanan kiri kan sudah ada rumah. Itu kesulitannya di mana ya? Pertama tuh naruh material. Material ya. Itu jelas sangat susah sih itu. Terus kalau kita awal-awalnya tuh tetap namanya tetangga sih, tetangga baru itu tetap ada orang yang julid sih. Nah, julid ini kadang ada yang kalau yang ketemu yang ramah sih oke lah, tapi kalau ketemu yang agak-agak lah kayak gitu lah itu yang salah satu serba-serbi ketika bangun rumah ya. betul. Nah, kita bahas mulai fasad dulu lah. Jadi fasadnya itu kita atapnya itu memakai Model pelana. model pelana. Pelananya itu kenapa nggak dibuat jadi satu simetri saja? Kenapa dibuat dua tingkat? Ini mungkin apa ya? Mungkin menghadirkan suasana lebih kelihatan lebih tinggi gitu ya, tidak monoton gitu. Nah, jadi ada variasinya sih. Jadi dia kan atap pelananya itu ada yang kayak yang satu itu untuk yang lebih tinggi, yang satunya lagi lebih rendah, itu beda level lah. Kombinasi atap pelana. Dan untuk depannya itu dikasih bata terakota, itu selain fungsi dari estetika juga untuk thermal mass, untuk menyerap panas gitu ya Pak. Betul. Kalau rumahnya ini menghadap kemana? Menghadap ke selatan sih. Jadi selain ada bata terakota, itu di sampingnya ada namanya apa itu Pak? Roster ya. Roster. Jadi fungsi roster itu juga untuk fungsi estetika, juga untuk sirkulasi udara. Jadi fasad rumah ini dibuat antara sisi satu dengan yang lain itu beda. Sisi yang satu itu dibuat tembok tinggi memakai bata merah itu selain untuk estetika juga untuk privasi ya, privasi dari si pemilik rumah ya, dari lalu lalang orang ya, untuk jaga-jaga lah. Jadi biar kalau santai di teras itu tidak terlihat. Tapi kan ada rosternya tadi kan, lihat sirkulasi udara itu tadi. Dan juga itu dikasih karpet. Itu panjangnya berapa Pak? Panjang karpetnya 5 meter. Jadi panjang karpet 5 meter untuk satu mobil. Ya, lebarnya kan 3,5 itu. Motor juga kalau muat motor juga muat. Jadi fasadnya itu yang satu dibuat tembok tinggi, yang satu agak ke belakang, juga biar tidak terlalu monoton. Betul, ada kombinasinya. Selanjutnya kita bahas dari sisi ruangannya. Betul. Rumah ini itu terdiri dari di dalamnya sih ada 3 kamar. 3 kamar. Ya, yang pertama itu tetap kamar utama, tetap yang di depan. Tapi luasan ketiga kamar tersebut sama semua. 3 kali 3 meter. Nah, mungkin ini bisa buat inspirasi teman-teman. Jadi lahan berapa tadi Pak? 15 kali 12 kali 8,4. Sorry. Nah, jadi maksudnya tipe 100. Jadi tipe 100 itu standarnya bisa jadi 3 kamar. Nah, selain 3 kamar ada ruang keluarga, ruang dining room, ruang tamu. Untuk dapur juga ada, terus ruang cuci. Terus di sini kita ada 2 kamar tidur. Dua kamar mandi, toilet. Kenapa kok dibedul? Yang satu itu kan buat jongkok. Yang satu lagi itu buat duduk. Berarti biar ada opsional ya, opsional. Bisa memakai yang jongkok, bisa memakai yang duduk. Gitu fungsinya.
Kenapa kok tidak di salah satunya tidak ditaruh di dalam kamar aja, Pak? Untuk kamar utama. Ya kalau biar apa namanya itu sih melatih keakraban sih kalau Jadi dari untuk sharing gitu ya. sharing, Jadi melatih keakraban, nah, biar apa namanya nggak terlalu di kamar terus sih. Jadi tipe 100 itu ada 3 kamar, ruang keluarga, dining room, terus Dapur, dapur, terus ada toilet, ada toilet. untuk juga tempat cuci juga ada. Nah, terus ada satu space ruang kosong lagi. Tak lihat tadi itu, Pak. Nah, Jadi setelah carport itu ada ruang kosong itu. Itu untuk apa? ruang Ya? serbaguna sih kalau itu. Oh, Bisa buat kumpul-kumpul, keluarga bisa buat untuk apa namanya ruang makan, gimana lah, serbaguna lah. kalau dari sisi material itu kemarin itu lantainya itu pakai apa, Pak? Lantainya kita pakai keramik cutting sih. Oh, pakai keramik cutting. Keramik cutting. Oh, untuk menyesuaikan budget tadi itu ya. Menyesuaikan budget. Manakala kita mau menggunakan granit tapi dengan ingin menekan Yang budget. itu budget betul. Tapi kan kita kalau keramik cutting itu kan hampir sesuai apa namanya kayak granit sih gitu. Soalnya dia kan cutting. Berarti keramik cutting itu mirip granit. Oh, jadi ini solusi buat teman-teman. Kalau ingin menyesuaikan finansial bisa menggunakan opsi keramik cutting ya, Pak. Keramik cutting. Ukurannya juga berapa itu? Itu ada yang 50 kali 50, ada yang 60 kali 60. Oh, ada yang 60 kali 60. Tergantung selera konsumen juga. Terus untuk catnya sendiri? Catnya sendiri kita pakai yang merek-merek yang gimana ya? Sesuai budget sih kalau itu. Terus dari material pintu utama tadi itu pakai? Kita pakainya pintu baja itu. Pintu baja, Nah, pintu baja dengan Fortress. merek Fortress. Itu 2 daun pintu ya. 2 daun itu. Kelebihannya apa kalau memakai pintu baja ini? Pintu baja itu kan dia pertama itu kalau apa namanya tidak mudah rapuh, terus juga kuat, tahan lama sampai beberapa tahun yang akan datang tetap kuat. Jadi nggak terpengaruh suhu. Jadi nggak terpengaruh cuaca. Kalau pintu kayu kan biasanya dia menyusut. Nah, kalau kayu itu resiko di suhu. Kalau musim dingin itu akan melebar, kalau musim panas kalau itu menyusut. Memuai lah. Terus yang pintu kamar-kamar itu pakai apa? Kita pakainya HPL. Pakai HPL. Oh. HPL itu kan sesuai selera juga kan, ada pilihannya juga itu. Motif-motifnya juga banyak. Oh, motif HPL itu banyak, bukan hanya yang motif kayak kayu ori gitu ya. Banyak sih kalau HPL itu sesuai selera sih. Terus jendela itu kita pakainya aluminium. Pakai aluminium. Dikasih warna hitam. Yes, untuk menambah estetika ada ketegasan warna gitu ya. Untuk menyesuaikan warna dengan warna yang ingin dihadirkan natur, dengan intinya itu biar selaras dengan bata terakota itu tadi, Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, di situ sih kita juga di dalam rumah itu ya Mas, yang tempat cuci. Nah, itu kan nantinya kan juga bisa dibikin jemuran juga itu nantinya. Nah, jadi di atasnya itu kita kasih yang namanya apa sih itu yang kayak kaca itu yang oh, jadi yang di tempat cuci itu tadi ya. Itu kayak tadi tak lihat kok atapnya bisa digeser ya. Oh, jadi di jemuran itu atapnya bisa dibuka tutup. Nah, itu namanya atap skelek. Tapi kita pakainya yang manual. Jadi kita masih pakai yang cara-cara yang manual, masih ditarik dibuka. Tapi ada yang otomatis. Ada dengan tombol itu biasanya ada. Jadi apa bisa jadi inspirasi juga ini teman-teman. Jadi bisa pakai manual. Gitu. Kalau bahan rangkanya itu dari apa? Dari galvanis biasanya. Galvanis, jadi tapi tetap pakainya yang kaca. Selain kaca untuk jemuran itu juga bisa untuk sirkulasi udara, Pak ya. Sirkulasi udara karena ini rumahnya itu menghadap selatan. Jadi udara di Indonesia itu biasanya dari utara ke selatan atau selatan ke utara lah. Agar udara atau oksigen itu berganti, enggak apa ya? Ya biar segar lah, biar ganti lah. Oh iya, di situ kan dulunya itu Mas. Di situ dulunya yang dekat dapur itu ada sumur tua. Sumur tua. Tapi berhubung sumur itu masih difungsikan, akhirnya kita tutup pakai ubin, pakai keramik tadi lah, pakai keramik cutting tadi.
Berarti Tapi ini kemarin masih memakai sumur aslinya. masih memakai sumur aslinya. Jadi itu sumur itu tetap difungsikan sampai sekarang. Tapi kalau di layanan kita itu juga melayani pembuatan sumur ya. Pembuatan sumur bor Bisa include. bisa include. Kalau dari kita tuh include apa aja, Pak? Kalau dari kita itu ini include-nya itu biasanya kalau sumur bor itu kan terpisah. Terus meteran itu juga terpisah. Meteran listrik ya juga terpisah. Tapi kalau memang mau di-include di kita juga bisa. Gitu ya. Berarti bisa lah misalnya yang nggak mau ribet, kita bisa kasih opsi biar include gitu ya. Betul. Kalau pagar terus kanopi itu juga include kemarin ini. Kalau itu sih kelihatannya tidak sih. Enggak ya? Tidak. Cuman kan kalau dari kita itu tidak include. Cuman kalau memang mau di-include kan kita juga bisa. Tapi dari kita juga itu pagar. Dari kita juga. Kalau sebenarnya sih kalau dari awal-awalnya itu tidak include. Nah, cuman terus sampai berjalannya waktu ya udahlah diinfokan juga mas sekalian gitu sekalian apa berarti namanya, pintunya itu pintu garasi sekalian ada penambahan biaya. Jadi dia bisa orangnya itu sih nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu ribet sih, terus nggak terlalu mikir ini terus ya udah pasrahkan aja lah. Cuman saran misalnya kalau ada revisi itu sebelum mulai pembangunan ya. Kalau bisa revisi itu pas masih tahap desain. Perencanaan desain. Karena khawatirnya nanti yang revisi itu bukan revisi kecil tapi revisi besar itu kayak ruangan. Kalau revisi ruangan itu butuh merubah struktur Pak ya. Betul. Jadi misalkan ada revisi itu diusahakan di tahap desain. Bisa. Nah, kecuali kalau dia memang revisinya yang kecil-kecil itu bisa sambil jalan tuh bisa. Misal kayak letak apa namanya meja dapur gimana yang dulu kepengennya dia mintanya kompor biasa diubah jadi kompor tanam. Tapi itu juga sebelum pembuatan. Oh berarti ukuran ketinggian dapur untuk meja dapur itu antara kan kompor tanam dengan kompor biasa kan berbeda. Beda. Kalau kompor tanam berapa? Tinggian. Kalau kompor tanam itu biasanya di kisaran 75 cm sampai 80 cm. Tapi kalau kompor biasa itu tetap turun sekitar 15 sampai 10 cm. Nah, kadang ada lagi ya pertanyaan kalau electrical itu include atau enggak? Kalau untuk instalasi listrik itu tetap di kita itu include. Berarti itu ya antara electrical, plumbing itu ikut semua ya? Ikut semua. Yang seperti yang tadi saya bilang, cuman kalau yang kita tidak input itu meterannya, meteran listrik kita tidak input. Tapi kalau memang mau dipasrahkan di kita juga bisa. Jadi gini, kalau di desain itu kan ada opsional antara paket yang lengkap dengan gambar kerja antara yang sederhana itu. Nah, sederhana itu kan tidak ada gambar untuk jumlah stop kontak. Nah, itu gimana ini? Itu biasanya by request. By request itu. Kalau kita biasa standarnya kan itu kalau tiap kamar itu tetap ada saklar 1 sama stop kontak 1. Tapi kalau dia memang apa namanya minta untuk AC, nah itu artinya kan ada penambahan sendiri nanti. Terus untuk kalau di kita itu kan kalau apa namanya lampu itu juga kita menyesuaikan juga keinginan dari konsumen. Itu tadi kok lampunya pakai lampu biasa ya? Nah, kalau dari kita tuh bisa donat, bisa fittingan. Kalau untuk yang tadi itu kan khawatirnya itu kalau donat kalau lampunya mati itu nggak bisa masang. Oh berarti menyesuaikan permintaan. Nah, kalau untuk fittingan tuh kalau masang kan gampang sih itu, tinggal puter ganti. Sekarang kan ada alat yang itu ya. Betul, tinggal puter. Kayak itu sih, kayak apa namanya alat metik juga itu. Jadi nggak perlu naik tangga. Nah, kalau donat itu nggak sembarang orang bisa sih. Jadi misalkan si suami nggak ada di rumah, hanya perempuan bisa ganti sendiri. Kalau donat kan paling nggak gimana ya? Kalau memang suami nggak bisa, otomatis kan mandul depan. Nah, kalau lampu hias itu Pak? Kalau lampu hias itu kita sih tidak include di kita sih. Cuman kita bisa bantu pemasangan. Masanya kalau lampu hias itu seleranya dari karena seleranya konsumen kan beda-beda. Oke, terus dari plafon itu pakai apa itu? Plafon kita pakainya gypsum sih. Kalau gypsum itu kan biar lebih adem.
tapi kan terkadang juga ada yang mas kita minta PVC aja sih kayak gitu. Tapi kelebihan dari gipsum itu tadi, kalau ketika bocor kita jadi tahu. Kita jadi tahu juga meletak posisi bocornya di mana. Oke. Tapi rangkanya kita tetap pakainya kan hulu sih. hulu ya. Hulu biasa. Kalau rangka gipsum itu 2x4 sama 4x4. Kalau Sekarang atapnya bejeringan kita pakai. Oh, atapnya bejeringan. Ini Jadi buat kalian yang mau bangun rumah sekarang atau besok, intinya itu sama aja. Material itu semakin naik. Mau dibuat sekarang atau besok itu sebenarnya sama, Pak ya. Malah kalau bisa ya cepat-cepat sebelum material naik seperti sekarang, naiknya jauh, Pak ya. Wah, naiknya jauh banget mas, apalagi kayak besi itu cepat banget. Hebel berapa sih? Hebel sekarang beda-beda mas per kubiknya itu. Sampai berapa? Tetap di atas 600 lebih itu, sampai 700. Iya. Kemarin dengar-dengar sih segitu ya. Paling besar naiknya itu yang itu ya, bejeringan ya. Kalau bejeringan ya, kalau ya semua bahan sih kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman yang penasaran khususnya untuk budget rumah ini, bisa tulis di kolom komentar, tulis mau gitu ya, nanti kita DM untuk budget rumah ini biar gak penasaran. Nah, buat teman-teman yang mau bangun rumah atau bangun gudang, kita juga kemarin juga mengerjakan dapur, Pak ya. Betul. Nah, atau mau buat ruko, insya Allah kita bisa siap melayani lah. Maksudnya ini pengerjaan dapur ini SPPG loh ya, jangan salah diartikan. Oh iya, tapi kan kadang ada itu, kemarin ada konsumen yang beli rumah subsidi kita bikin dapur kan ada itu dulu di Semarang juga ada. Jadi proyek kita yang di Semarang itu kan bukan hanya di sini, dulu pernah di Gayam Sari juga ya, Gayam Sari. Terus di mana Pak, Gunung Pati ya. Gunung Pati. Cuman dulu kan nggak terlalu fokus di media sosial. Jadi belum sempat review gitu lah, pokoknya selesai sudah. Karena mengikuti zaman akhirnya kita mulai fokus di media sosial. Buat teman-teman yang mau bangun rumah tadi mungkin bisa konsultasi gratis lah, mulai dari persiapan lahan, desain. Nah, nanti kita bisa bantu mengarahkan sesuai rumah impiannya lah. Oke, bangun rumah jadi mudah bersama Elite Construction.